Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik dan kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita bertemu dengan Bu Gita pada pelayanan farmasi simulasi apotik. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pelayanan informasi obat atau biasanya disingkat sebagai PIO. Ya, jadi materi yang akan kita bahas yaitu tentang pelayanan informasi obat. Kemudian pembahasan. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi PIO atau pelayanan informasi obat, kemudian lingkup jenis PIO, kemudian kegiatan PIO itu seperti apa, kemudian sumber-sumber informasi obat, kemudian metode PIO, tujuan dan prioritas PIO, kemudian fungsi PIO, kemudian sasaran informasi obat, kategori PIO, dan yang terakhir evaluasi kegiatan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi PIO atau pelayanan informasi obat. Jadi pelayanan informasi obat merupakan pengumpulan, kemudian pengkajian, pengevaluasian, pengindeksan, kemudian perorganisasian, penyimpanan, kemudian peringkasan, pendistribusian, penyebaran, serta penyampaian informasi tentang obat dalam berbagai bentuk dan berbagai metode kepada pengguna yang nyata dan yang mungkin. Ini menurut Siregar tahun 2004. Kemudian menurut Permenkes RI nomor 58 tahun 2014, jadi mendefinisikan bahwa PIO itu sebagai kegiatan pelayanan informasi obat. Jadi kegiatannya yaitu penyediaan dan pemberian informasi, kemudian merekomendasikan obat yang independen, akurat, kemudian tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, kemudian apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Ini kalau di luar rumah sakit. Jadi PIO itu kita sebagai tenaga kefarmasian, jika di apotik kita harus memberikan pelayanan informasi obat. Jadi kita juga harus merekomendasikan obat yang sesuai dengan keluhan-keluhan pasien. Dan yang melakukan pelayanan informasi obat itu yang pertama yaitu apoteker. Jadi apoteker kepada dokter ya. Jadi dokter itu tahu pelayanan informasi obat itu dari apoteker. Kemudian perawat dan profesi kesehatan lainnya itu harus tahu pelayanan informasi obat itu seperti apa ya. Kemudian pasien, kemudian pihak lain di luar rumah sakit. Ini kalau pasiennya di rumah sakit. Kemudian ciri-ciri pelayanan informasi obat itu meliputi jadi mandiri yang pertama, kemudian objektif, seimbang, ilmiah, kemudian berorientasi kepada pasien, proaktif. Kemudian lingkup jenis PIO. Jadi pembahasan yang kedua yaitu tentang lingkup jenis pelayanan informasi obat. Yang pertama itu pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan. Kemudian pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat. Ya. Kemudian pelayanan informasi obat dalam studi obat investigasi. Kemudian pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi. Kemudian pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi, dan yang terakhir pelayanan informasi obat untuk edukasi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan. Jadi penyedia informasi obat itu berdasarkan permintaan.
Pelayanan seperti ini tuh memungkinkan penanya dapat memperoleh informasi khusus yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Ya, jadi kita sebagai tenaga farmasis jika ada pertanyaan tentang kayak penggunaan obat misalnya, kemudian penyimpanan obat, kita harus memberikan jawaban kepada penanya. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat. Ini maksudnya seperti apa sih? Jadi maksudnya yaitu untuk program jaminan mutu penggunaan obat di suatu rumah sakit. Suatu program evaluasi penggunaan obat memerlukan standar atau kriteria penggunaan obat yang digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi ketepatan atau tidak ketepatan penggunaan obat ya. Jadi dievaluasi apakah penggunaan obat itu tepat atau tidak tepat, nanti memerlukan evaluasi ya. Kemudian pelayanan informasi obat dalam studi obat investigasi. Jadi obat investigasi adalah obat yang dipertimbangkan untuk dipasarkan secara komersial tetapi belum disetujui oleh BPOM untuk digunakan pada manusia ya. Jadi belum obat investigasi itu belum disetujui oleh BPOM. Berbagai pendekatan untuk mengadakan pelayanan ini bergantung pada berbagai sumber rumah sakit. Jadi yang kita bahas ini yaitu pelayanan informasi obat di rumah sakit ya. Kemudian pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi. Ini partisipasi aktif dalam panitia merupakan peranan instalasi farmasi rumah sakit yang vital dan berpengaruh dalam proses penggunaan obat dalam rumah sakit. Hal ini dapat disiapkan dengan memadai oleh suatu pelayanan informasi obat. Kemudian pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi. Jadi upaya untuk mengkomunikasikan informasi tentang kebijakan penggunaan obat dan perkembangan mutakhir dalam pengobatan yang mempengaruhi seleksi obat. Kemudian pelayanan informasi obat untuk edukasi. Jadi untuk pasien diadakan program edukasi dan konseling obat bagi pasien yang akan dibebaskan, dan untuk berbagai kelompok profesional kesehatan diadakan program pendidikan in service dan dikoordinasikan melalui pelayanan informasi obat ya. Jadi program edukasi dan konseling obat. Kemudian peran apoteker secara efektif dalam pelayanan pasien. Jadi yang pertama itu keterampilan farmasi klinis. Kemudian yang kedua mengaplikasikan pengetahuan terapeutik ya. Jadi pengetahuan tentang terapinya, kemudian mengkorelasikan keadaan penyakit dengan pemilihan obat, kemudian menggunakan catatan kasus pasien, kemudian menginterpretasikan data pemeriksaan laboratorium, kemudian menerapkan pendekatan atau penyelesaian masalah yang sistematik, kemudian mengidentifikasi kontraindikasi obat, mengkaji literatur medis dan obat, kemudian merekomendasikan pengaturan dosis, dan yang terakhir menanggapi pertanyaan secara lisan. Itu merupakan peran apoteker dalam pelayanan pasien. Kegiatan PIO itu dibagi menjadi dua, sifatnya dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu aktif dan pasif. Jadi pelayanan yang bersifat aktif itu apabila apoteker dalam pelayanan informasi obat memberikan informasi obat dengan tidak menunggu pertanyaan, melainkan secara aktif memberikan informasi obat. Misalnya penerbitan buletin, brosur, leaflet, seminar, dan sebagainya. Jadi jika ada pasien kemudian membeli obat ya, misalnya di apotik, kemudian apoteker itu menjelaskan obatnya itu digunakan untuk misalnya untuk nyeri, terus minumnya 3 kali sehari sesudah makan. Ya itu berarti tanpa pasien bertanya, tapi apoteker menjelaskan, itu disebut dengan aktif ya. Jadi pemberian informasi yang aktif. Tetapi jika yang bersifat pasif itu apabila
Apoteker pelayanan informasi obat memberikan informasi obat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diterima. Jadi misalnya pasiennya tidak tahu kegunaan obat ini untuk apa. Kemudian pasiennya tanya ke apoteker dan apoteker menjawab. Itu berarti bersifat pasif. Ya, jadi apoteker menunggu pertanyaan dari pasien. Kemudian sumber-sumber informasi obat, ya. Jadi sumber-sumber informasi obat itu yang pertama tenaga kesehatan, kemudian pustaka, sarana, prasarana, dan yang terakhir sumber informasi lainnya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tenaga kesehatan. Jadi sumber informasi obat dari tenaga kesehatan seperti yang pertama dokter, ya, kemudian apoteker dan dokter gigi, dan yang terakhir tenaga kesehatan lainnya seperti perawat. Kemudian untuk pustaka, jadi sumber informasi obat itu dalam buku misal Farmakope Indonesia, kemudian ISO, informasi spesialit obat Indonesia, kemudian informasi obat nasional Indonesia atau yang disingkat dengan IONI, kemudian farmakologi dan terapi, serta buku-buku lainnya. Itu namanya pemberian informasi pustaka, ya, sumber informasi dari pustaka. Informasi juga dapat diperoleh dari setiap kemasan atau brosur yang berisi yang pertama pasti nama dagang obat jadi, kemudian komposisinya, kemudian bobot, isi atau jumlah tiap wadah, dosis pemakaian, cara pemakaian, kemudian khasiat atau kegunaan, dan kontraindikasi, tanggal kadaluarsa, nomor izin edar atau nomor registrasi, nomor kode produksi, dan yang terakhir nama dan alamat industri. Itu harus termasuk dalam pelayanan informasi obat. Kemudian sarana. Jadi sumber informasi obat berdasarkan sarana itu yang pertama fasilitas ruangan, kemudian peralatan, komputer, internet, dan perpustakaan. Jadi sumber informasi didapat dari sarana, ya, tadi yang saya sebutkan, fasilitas ruangan, peralatan, komputer, internet, dan yang terakhir perpustakaan. Untuk sumber informasi berdasarkan prasarana, jadi yang pertama industri farmasi, kemudian Badan POM, ya, pustaka informasi obat, kemudian pendidikan tinggi farmasi, dan yang terakhir organisasi profesi seperti dokter, apoteker, dan lain-lain. Jadi informasi obat itu juga dapat didapatkan dari kayak misalnya organisasi profesi. Kalau dokter kan IDI, ya, ID, tapi kalau apoteker IAI, kan pasti ada organisasinya, dan mereka di dalam organisasi saling memberikan tentang informasi tentang obat. Untuk sumber informasi lainnya yaitu dari media massa seperti leaflet, brosur, etiket, dan informasi yang berasal dari seorang medical representative. Kemudian metode pelayanan informasi obat. Yang pertama yaitu pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker selama 24 jam atau on call, ya, disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Kemudian yang kedua, pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker pada jam kerja dan tidak ada pelayanan informasi obat di luar jam kerja. Kemudian metode yang ketiga yaitu pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker pada jam kerja dan di luar jam kerja dilayani oleh apoteker instalasi farmasi yang sedang tugas jaga. Dan yang lainnya silakan dibaca sendiri, ya. Kemudian sekarang tujuan pelayanan informasi obat yaitu yang pertama mendorong penggunaan obat secara efektif, aman, dan rasional. Kemudian memberikan pelayanan terhadap kebutuhan informasi obat setiap sektor profesi tenaga kesehatan dan berkontribusi aktif dalam pertumbuhan komunitas masyarakat yang membutuhkan informasi obat. Tujuan pelayanan informasi obat menurut
Permenkes nomor 58 tahun 2014. Yang pertama pasti menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, terutama bagi tim farmasi dan terapi. Dan yang terakhir itu dapat menunjang penggunaan obat yang rasional. Jika kita sebagai tenaga farmasis dapat memberikan informasi yang baik kepada pasien atau kepada tenaga kesehatan lainnya, itu dapat menunjang penggunaan obat yang rasional. Jadi tidak salah menggunakan ya. Ini merupakan prioritas pelayanan informasi obat, silakan dibaca sendiri. Kemudian fungsi-fungsi pelayanan informasi obat, ya, jadi mengkoordinasikan pemantauan dan pelayanan ISO, kemudian memberikan respon terhadap pertanyaan tentang obat, memberikan masukan terhadap komite farmasi dan terapi di rumah sakit. Kemudian ini fungsi farmasi ya, bersama. Kemudian sasaran informasi obat yaitu pada dokter, perawat, pasien, apoteker, kemudian kelompok, tim, kepanitiaan, dan peneliti. Ini silakan dibaca sendiri penjelasannya. Kemudian kategori pelayanan informasi obat juga silakan dibaca sendiri. Kemudian evaluasi kegiatan ya, dibaca sendiri. Dan ini contoh lembar pelayanan informasi obat. Jadi ada itunya sendiri ya, lembar pelayanannya. Jadi nanti tinggal diisi identitas penanya, kemudian nomor telepon, statusnya, kemudian data pasien diisi, pertanyaan, dan jenis permohonan. Nah, ini contoh-contohnya. Baik, terima kasih. Itu tadi materi tentang pelayanan informasi obat yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan japri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.